Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pemadam kebakaran yang bernama Kim Ja-hong, di mana saat itu ia sedang bertugas untuk menyelamatkan korban dalam kebakaran. Tapi sayangnya tiba-tiba gedung tersebut meledak. Akibat hal itu, ia terjatuh sambil menyelamatkan korban. Sesaat tersadar, ia kebingungan karena seseorang tidak mengetahui keberadaannya. Dan ternyata sekarang ia sudah meninggal. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Mereka bernama Lee dan satu lagi kita namai dengan Kaci. Nah, dua malaikat tersebut datang ke sini untuk membawa Ja-hong ke akhirat. Di sini Ja-hong mendapatkan predikat manusia teladan, yang berarti ia adalah orang yang baik. Cerita berlanjut lagi saat Lee dan Kaci membawa Ja-hong ke gerbang akhirat. Di sana ia bertemu malaikat lagi. Ia bernama Gangrim. Di mana Gangrim adalah bos dari Lee dan Kaci. Yang mana saat ini ia akan menjadi wali dari Ja-hong untuk membelanya dalam 7 penghukuman neraka yang akan dilewatinya. Dan seperti yang terlihat, karena Ja-hong adalah manusia teladan, ia bisa masuk ke gerbang akhirat dengan mudah. Nantinya Ja-hong akan melakukan 7 sidang untuk benar-benar bisa bereinkarnasi. Ketujuh sidang tersebut adalah pembunuhan, kemalasan, kebohongan, keadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan kedurhakaan. Dan jika nanti Ja-hong bisa melewati semuanya, ia bisa bereinkarnasi. Jika sebaliknya, maka ia akan dihukum di salah satu neraka tersebut. Nah, jalan pertama yang dilewati adalah sidang pembunuhan. Di sidang tersebut, nanti yang memberi keputusan adalah Dewa Pembunuhan. Yang mana Dewa Pembunuhan mengatakan kalau Ja-hong pernah membunuh seseorang. Tepatnya membunuh secara tidak langsung. Di mana Ja-hong meninggalkan temannya saat terjepit reruntuhan dan mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi pernyataan itu dibantah oleh Lee. Nah, kenapa ia bisa membantah? Karena di sini ia mempunyai kemampuan untuk melihat dosa dan kebaikan manusia. Yang mana Lee mengatakan kalau hal itu benar adanya. Namun Ja-hong sebenarnya tidak meninggalkannya, tetapi ia disuruh oleh temannya untuk menyelamatkan korban lagi. Selain itu, ia juga memberi hal lain dalam kejadian itu. Meskipun Ja-hong tidak bisa menyelamatkan temannya, tetapi saat insiden itu, Ja-hong bisa menyelamatkan 8 orang dari insiden tersebut. Atas hal itu, ia pun dibebaskan. Lanjut lagi ke sidang kedua, yaitu kemalasan. Di saat menuju ke sana, Ja-hong bertanya kepada wali malaikatnya, kenapa ia mau membantunya. Lee memberitahu kalau jika kami bisa mereinkarnasi 49 arwah dalam 1 abad, maka kami bisa bereinkarnasi. Selain itu, Gangrim juga memberitahu untuk tidak melihat para iblis di sini, karena nanti para iblis bisa membunuhnya. Dan ternyata benar, ia langsung diserang olehnya. Tapi untungnya Gangrim dan Kaci melindunginya. Karena Ja-hong berharga bagi mereka, mereka ingin Ja-hong menjadi reinkarnasi ke-48. Sebelum menuju ke sana, Gangrim menasihati Ja-hong untuk tidak melawan kata dari Dewa Kemalasan. Cerita bersingkat saat ia disidang oleh Dewa Kemalasan. Dan seperti yang terlihat sekarang, jika nanti Ja-hong terbukti bersalah, maka ia akan dihukum digulung sampai dosa-dosa tersebut hilang. Lalu sidang kedua dimulai. Di sini Dewa Kemalasan memberitahu kalau Ja-hong semasa hidupnya tidak malas-malasan, karena ia selalu melakukan kegiatan di setiap harinya. Bahkan Dewa Kemalasan takjub saat Ja-hong juga bukan menyelamatkan manusia saja, tapi ia juga menyelamatkan makhluk hidup lainnya. Dewa Kemalasan bertanya kenapa Ja-hong mau melakukan hal tersebut. Dan tak terduganya, Ja-hong malah berkata kalau ia melakukan hal itu karena ia membutuhkan uang. Mendengarnya, Dewa Kemalasan pun marah. Atas hal itu, ia pun menghukumnya di sini. Akan tetapi, Gangrim membelanya, bahwa Ja-hong melakukan hal itu untuk mendapatkan uang. Tujuannya bisa membiayai kehidupan adiknya beserta ibunya. Dikarenakan di dunia sana, uang adalah segalanya. Bahkan tak jarang, ia bekerja setiap hari tanpa istirahat, demi bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Mengetahuinya, Dewa Kemalasan membebaskannya dalam sidang kali ini. Lalu setelahnya adalah sidang kebohongan. Sampainya di sana, Gangrim langsung memberi pelajaran kepada Ja-hong akibat mengingkari janjinya. Ia juga menjelaskan kalau ia memiliki 2 kemampuan, yaitu reinkarnasi dan membawa arwah ke dalam mimpi. Hal itu membuat Ja-hong senang, karena ia ingin bertemu dengan ibunya meski dalam mimpi sekalipun. Singkat cerita, Ja-hong yang memiliki predikat sebagai manusia teladan memiliki hak istimewa, yang mana ia bisa dengan mudah menuju ke sidang ketiga menggunakan seluncuran, mengingat tempat ini penuh dengan iblis yang kejam.
Akan tetapi di tengah perjalanan ada hal tak terduga lagi, di mana tiba-tiba suasana menjadi riuh dan waktu menjadi cepat. Di sini Gangrim menjelaskan keadaan seperti ini bisa terjadi saat keluarga dari Jahong telah menjadi arwah penendam. Atas hal itu di alam baka menjadi memburuk. Akan tetapi Gangrim dan Kaci mencoba untuk melindunginya agar tidak terbunuh. Sampai suatu ketika mereka bisa kabur dari kejaran para iblis di sana. Setelah kejadian itu Gangrim meminta Jahong untuk menutup matanya. Karena jika menutup matanya, para iblis tidak bisa mengetahui keberadaannya. Selain itu, ia juga memberi pesan kepada Li dan Kaci untuk menjaga Jahong, sementara dirinya akan ke dunia nyata untuk membakar arwah dari keluarga Jahong. Kita beralih dulu ke arah Gangrim yang mencari tahu siapa arwah dalam keluarga Jahong. Dan dengan kemampuan melihat masa lalu, ia menemukan si arwah adalah adik dari Jahong yang bernama Sohong. Tetapi saat mencoba mengejarnya, ia kehilangan jejak darinya. Atas hal itu, ia menyelidiki sebab kematiannya. Di sini terungkap kalau ibu dari Jahong tidak bisa berbicara. Apalagi sekarang ibunya hanya mendengar kabar kalau Sohong telah melarikan diri dari pangkalan militer. Berpindah lagi ke arah dari Jahong lagi, yang mana saat itu tiba-tiba mereka ditemui oleh Raja Neraka, yaitu Yumra. Kedatangannya hanya untuk memberi nasihat kepada wali Jahong untuk segera menghabisi arwah penasaran tersebut. Jahong yang mengetahuinya memarahi Raja Yumra, dengan alasan ia tidak mau arwah keluarganya dibakar. Akhirnya sidang ketiga dimulai, di mana Jahong akan disidang oleh Dewa Kebohongan. Yang mana Dewa Kebohongan mengungkit kalau Jahong pernah berbohong kepada anak temannya dahulu. Di mana ia berbohong kepadanya bahwa ayahnya tidak meninggal. Padahal aslinya ayah dari anak tersebut telah meninggal dalam bertugas. Atas hal itu Dewa Kebohongan mau menghukum Jahong. Atas hal tersebut, Li bertukar jiwa dengan Gangrim di dunia nyata. Lalu ia mengungkapkan kalau Jahong berbohong karena alasan tertentu. Yang mana ia berbohong kepada ibunya bahwa sekarang ia hidup dengan bahagia. Padahal nyatanya tidak. Tak jarang ia juga depresi. Tapi meski begitu ia tetap berbohong, karena ia tidak mau kesehatan ibunya memburuk karena kabar buruk darinya. Bukan hanya itu saja, ada kabar baik lagi dari anak temannya dahulu yang dibohonginya. Sekarang anak tersebut menerima kematian dari ayahnya. Ia juga memaklumi alasan dari Jahong berbohong. Seperti yang terlihat, Jahong akhirnya dibebaskan dalam sidang ketiga. Cerita bersingkat lagi saat mereka menuju ke sidang keempat, di mana sidang keempat adalah sidang ketidakadilan. Namun sebelum pergi ke sana, Jahong sempat memberitahu masa lalunya, yang mana ia ingin memberi hadiah rice cooker kepada ibunya. Tapi sebenarnya ia ingin memberikan surat pernyataan yang sebenarnya kepadanya. Dan hal itu diketahui oleh Li, mengingat ia bisa melihat apapun. Ia juga menjelaskan kalau di sidang keempat ini Jahong tidak harus melewatinya, karena di sini Jahong adalah orang yang adil. Di waktu yang tepat, Gangrim memberitahu kabar bahwa keadaan dari ibu Jahong baik-baik saja. Tapi ia berbohong kepada Jahong kalau adiknya masih hidup. Ia hanya memberitahu wali saja bahwa adik dari Jahong adalah arwah pendendam. Ternyatanya usut punya usut, Sohong mati secara tidak sengaja. Di mana tiba-tiba senjata dari anak buahnya yaitu Won tak sengaja menembak dirinya. Atas hal itu ia meminta bantuan kepada salah satu teman dari Sohong. Ia bernama Shin. Tapi nyatanya Shin malah memanfaatkan hal tersebut agar bisa dipromosikan. Lalu ia memaksa Won untuk menyembunyikan jasad dari Sohon di suatu tempat. Kemudian membuat berita palsu bahwa Sohong telah melarikan diri. Di tempat lain, Jahong dan dua walinya mendapatkan masalah. Karena tiba-tiba sebelum menuju ke sidang kelima, kereta gantung yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami masalah. Tapi beruntungnya Jahong bisa menyelamatkan mereka. Di waktu yang bersamaan, Gangrim menemukan kuburan dari Sohong. Saat di sana, tiba-tiba Kaci berada di sana. Bahkan ia meminta Gangrim untuk cepat menghabisinya. Tapi sebelum itu ia berniat untuk menguburkan Sohong dengan layak. Kenapa ia melakukan hal itu? Karena ia mempunyai kisah yang sama dengannya. Nah, setelah hal tersebut, Gangrim masih memburu arwah Sohong. Singkat cerita, Gangrim bisa menangkapnya. Ia juga menjelaskan untuk menyerahkan dirinya, agar kakaknya di alam baka bisa melakukan sidang dengan tenang. Tetapi di sini, Sohong terlihat membenci kakaknya. Alasannya telah meninggalkannya selama 15 tahun.
Ia juga mengungkapkan kalau ia berniat balas dendam kepada Won dan Park. Karena setelah ia tertembak, ia masih hidup, tapi apa daya, mereka malah mengubur ia hidup-hidup. Lalu berpindah lagi ke arah dari Won, yang mana dalam sisinya ia masih merasa bersalah karena membuat Sehong mati. Apalagi sekarang ia diancam oleh Park agar tidak membeberkannya. Hal itu membuatnya lelah. Sampai akhirnya sebelum bunuh diri, ia memberikan lokasi tempat kuburan dari Sehong kepada ibunya. Singkat cerita, Won akhirnya gantung diri. Tetapi arwah dari Sehong meminta Gangrim untuk menyelamatkannya. Awalnya Gangrim menolaknya. Jika membantu manusia, maka alam baka akan menjadi kacau. Tapi akhirnya ia tetap membantunya. Dengan alasan Sehong akan menyerahkan dirinya. Selain itu, Sehong meminta untuk memberikan kata terakhirnya. Bahwa ia mati bukan karena dirinya, tetapi adalah perbuatan dari Park. Sementara di sisi lain, Jahong akhirnya tiba di sidang kelima. Meski sebelumnya ia melewati rintangan yang begitu susah. Di sidang kelima ini nanti akan diputuskan oleh Dewa Kekerasan. Di sidang itu, Dewa Kekerasan mengungkit bahwa dulu Jahong pernah memukuli adiknya tanpa alasan dan meninggalkan ibu dan adiknya selama beberapa tahun. Jadi dengan itu akhirnya Jahong dihukum. Tetapi di sini Lee mengajukan sidang gabungan, di mana sidang gabungan adalah hak istimewa dari wali malaikat untuk melanjutkan sidang berikutnya. Tapi resikonya jika Jahong bersalah, maka ia akan mendapatkan 2 kali lipat hukuman, sementara para walinya akan kehilangan kemampuan khususnya. Di pejalan berikutnya, Jahong memberitahu kebenarannya, bahwa ia bukan berniat untuk membunuh adiknya saja, melainkan ia juga berniat untuk membunuh ibunya, dengan alasan ia ingin mengakhiri kesengsaraan dari keluarganya. Tapi saat itu ia tidak jadi, dan untuk menebus kesalahannya, ia pun pergi untuk mencari uang agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Di lain tempat, tidak sengajanya, Gangrim dan Sehong melihat bahwa ibunya memaksa masuk ke dalam militer untuk mencari keberadaannya. Tetapi saat di sana Park menghentikannya. Bahkan tak diduganya ia membuat ibu dari Sehong pingsan. Sehong yang melihat kejadian tersebut sangat marah. Lalu ia berubah menjadi iblis dan mencoba membunuh Park. Tetapi di sini Gangrim mencoba menghentikannya. Karena jika tidak maka alam baka dari Jahong akan menjadi kacau. Dan benar saja, akibat hal itu membuat alam baka menjadi kacau. Keadaan menjadi memburuk ketika Jahong terserap pasir penyerap. Melihat hal itu, Kachim membantu Gangrim untuk menghentikan Sehong dalam wujud mengerikannya. Singkat cerita, setelah Gangrim dan Kachim menghentikan Sehong, Jahong langsung memulai sidang terakhir. Di sidang ini yang memutuskan nanti adalah Dewa Yumra sendiri. Pada sidang tersebut, ia menjelaskan kebenaran bahwa saat Jahong berniat membunuh ibunya, saat itu ibunya dalam kondisi yang sadar. Tapi ibunya merelakan dirinya agar anak-anaknya tidak kesulitan menjalani hidupnya. Hal tersebut membuat Jahong sedih, karena ia baru menyadarinya. Bahkan sekarang ia meminta untuk dihukum lebih berat. Atas hal itu akhirnya Yumra menghukumnya di sini. Tetapi di sini Lee masih mencoba membela Jahong. Tetapi Yumra tidak menerima pembelaan dari Lee, karena perbuatan dari Jahong tidak bisa dimaafkan. Nah, sebelum hukuman diputuskan, tiba-tiba muncul sebuah cermin karma. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Gangrim. Yang mana ia menggunakan kemampuan mimpinya untuk mempertemukan Sehong kepada ibunya. Yang mana saat itu Sehong memberitahunya untuk tidak mencarinya lagi, karena sekarang ia akan menjadi hakim di langit. Selain itu, ia juga mengatakan kalau kakaknya telah bekerja keras untuk bisa menafkahi keluarganya. Dan tak disangkanya, awalnya ibunya tidak bisa berbicara. Sekarang ia bisa berbicara, mengingat saat ini ia berada dalam dunia mimpi. Di saat itu, ibunya mengatakan kalau Jahong dan Sehong tidak bersalah. Malah ibunya mengatakan kalau yang bersalah adalah dirinya sendiri. Ia juga mengatakan kalau dulu sampai saat ini, ia tetap menyayangi anaknya apapun yang terjadi. Jahong yang melihat pernyataan dari ibunya sangat senang dan bahagia. Atas pernyataan dari ibu Jahong, Yumra mengatakan bahwa Jahong tidak bersalah. Alhasil, sekarang Jahong akan reinkarnasi. Tapi sebelum itu ia berterima kasih kepada walinya telah membantunya selama ini. Di dunia nyata, Gangrim bertanya kepada Kachi kenapa ia ikut campur dalam urusan sebelumnya. Tetapi di sini Kachi membantahnya, karena ia baru kali ini pergi ke dunia nyata. Pada titik tertentu Gangrim menyadari bahwa orang sebelumnya bukanlah Kachi, melainkan Raja Yumra. Film ini diakhiri dari Sehong yang mendapatkan arwah teladan, yang mana berarti sekarang ia akan menjadi reinkarnasi ke-49 dari Gangrim.
Nah, itulah akhir cerita dari Along with the God 1. Berikutnya, masih ada satu lagi movie keduanya. Yang mana nanti ceritanya akan berfokus kepada Sidang Sohong agar bisa bereinkarnasi seperti kakaknya.